وصيامنا
kurang ini promosi ini hilang hilang baru kan ini Pak Om ya Mas. Surah Al-Baqarah ayat 232. Surah Al-Baqarah ayat 232. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود
صدق الله العظيم. Oh, patah. Kok benci? Kayak nama baru. Jin jalan. Saya itu lah. Jangan koyak. Bandnya. Bandnya jalan. Ah. Apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh ini kembali kita diberi oleh Allah nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga pada subuh kali ini kita kembali dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, yakni untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah sudah kita lanjutkan juga tadi dengan membaca Al-Quran secara bersama. Dan sebentar lagi akan kita lanjutkan, yaitu dengan tausiah untuk selalu menambah ilmu kita untuk persiapan kehidupan kita untuk menuju alam akhirat. Mudah-mudahan dengan motivasi dan semangat yang selalu kita laksanakan setiap subuh Sabtu, mudah-mudahan akan mengantarkan kita menjadi orang-orang terbaik hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, baik tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke acara kita pada subuh kali ini, yaitu tausiah pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Haji Amirwan Kepah. Langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Meja kita. Lain Pak, apa itu? Ini masih bisa dipegang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak
pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat subuh rahimahumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ngaji sebentar menjelang jam 6 10 menit. Pendek mana, Bang? Pendek mana, Ustaz? Di bagian 6.5 balik. di bagian yang 2 menit. Tanya bocor itu. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu menjelaskan sikap orang-orang ketika mendengarkan Al-Quran itu sendiri atau nasihat. Jadi apakah Al-Quran itu dibacakan kepada orang itu atau nasihat-nasihat dalam keseharian disampaikan, maka bermacam sikap orang itu. Yang pertama katanya sami'na wa ata'na. Yang kedua katanya sami'na wa ata'na. Yang ketiga katanya sawa'un alaihim. Kalau sami'na wa ata'na itu artinya kami dengar, kami patuhi. Kami dengar, kami patuhi. Kalau sami'na wa asaina itu kami dengar, kami durhakai. Atau kalimatnya asoina, kami durhakai. Tapi kami dengar tapi tidak kami patuhi. Dan yang kami lawan di sini pada dasarnya kami dengar dan kami durhakai. Yang ketiga sawa'un alaihim, apa itu? Sama saja atas mereka. Itu kita perhatikan Al-Quran itu, lalu kita nanti kebanyakan masuk kelompok yang mana ini? Kira masuk yang mana? Sami'na. Itu dicek baru tahu itu. Nah, tapi kalau inginnya masuk yang mana? Sami'na. Sudahkah setiap dibacakan Al-Quran itu kita sami'na wa ata'na? Itu untuk dicek nanti. Sudahkah? Lalu Ambo gambarkan dulu itu. Maaf kalau ada yang sebagai contoh saja ya. Ada orang sasak namanya waktu apa semacam, lalu berbeda ke dokter. Tanya dia ke dokter, Pak merokok? Iya. Apa dia merokok? Kata ya, jadi Pak saja sudah itu sudah ada merokok. Itu masuk mana? Nah, itu sasak ngomongnya menjadi batuknya. Diantar ke rumah sakit malam-malam diperiksa oleh dokter. Apa merokok? Iya. Berarti merokok saya. Udah rokok kan membunuh Pak. Ada tak jawaban itu? Kalau seperti itu masuk sama itu. Jadinya adu bantahannya apa itu. Jadi kan nomor 2. Kalau yang nomor 3 sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Dia tidak ada menjawab, tidak ada merespon. Nyo jadian indah, nyo indah anda dulu. Jadi Rasulullah setiap nasihat disampaikan orang ke masuk ke mana. Jadi itu dipresentasikan bara yang kita sami'na wa ata'na, bara sawa dan sami'na, bara dan sawa'un alaihim itu dipresentasi dari setiap nasihat itu. Akhirnya kita masuk yang mana. Jadi itu maksudnya mana yang berceramah kok, tapi semua pikir waktu itu. Kalau aku kan tak perlu pikir sesangkasi balik tonggak kan bisa aja. Di lagu-lagu saya buat lagu-lagu kenalan. Nah kalau itu aku tak perlu merenung deh. Itu makanya mana yang berceramah. Berpikir-pikir jemaah ini. Nah, jadi kita lihat itu yang sami'na wa ata'na. Kenapa dia bisa sampai sami'na wa ata'na? Lihat ayatnya, mungkin kita sudah hafal itu. Amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih.
Rasul itu telah beriman kepada Quran. Rasul itu telah beriman kepada Quran yang diturunkan kepadanya. Rasul itu. Siapa Rasulnya itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman telah beriman. Demikian pula semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami berkenan. Keyakinan yang akan berprinsip sami'na wa ata'na itu yang beriman ke situ, yang beriman ke situ. Kalau nya tidak beriman ke situ, kayaknya tidak akan sami'na wa ata'na. Nah, artinya begitu juga terhadap yang dinasihati dokter tadi, itu. Sebab itu juga kalau ada suatu keyakinannya, itulah penyebabnya, dan itulah salah satu cara untuk mengobatinya. Ada keyakinannya ke situ, itu akan menjawab sami'na. Itu berarti sesuatu. Lalu sambil sesudah dia sami'na wa ta'na itu, sambil dia berkata ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali kami. Jadi ketika dia menyadari suatu persoalan itu dan dia sudah terlanjur, lalu dia terima nasihat itu sambil berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali kami. Jadi itu ternyata dengan kesadaran untuk bisa sami'na wa ta'na itu dengan kesadaran. Oh yang sami'na wa ta'na. Baca mana tadi? Yang kedua yang balik. Yang kedua Sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina. Apa itu masalahnya? Wa istafasna misaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat bukit Sinai di atasmu. Uzu ma atainakum biquwwah, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu. Wasma'u, dan dengarkanlah. Qalu, mereka menjawab, sami'na wa asaina, kami mendengar tetapi tidak mentaati. Kami dengar dan kami durhakai. Nah, kalau dirubah tidak mentaati itu dengan mendurhakai. Dirubah yang asalnya mendurhakai itu banyak, dia perbaiki tidak mentaati. Jadi asalnya tuh kami dengar, kami durhakai. Di sini kami mendengar tapi tidak mentaati. Kan sama itu. Jadi orang-orang ini kalau dibacakan Al-Quran atau diberi nasihat, sikapnya akan seperti ini. Sikapnya. Nah, kenapa kalau tadi sami'na wa ata'na, kenapa dia menyadari bahwa nasihat itu sangat penting baginya, dan menyadari memang sudah terjadi kesalahan pada dirinya yang berujung dia minta ampun, ingin memperbaiki cara-cara hidupnya. Itu yang tadi. Kalau itu apa sebabnya sampai seperti itu? Ternyata ini, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi. Patung anak sapi kan? Jadi itu kan ayat 92 di 51, 52, 54 itu kan bercerita menyembah patung anak sapi itu. Nah, sudah diapakan sampai ujungnya mereka disuruh membunuh dirinya sendiri. Nah, itu kalau yang tadi diterjemah berkata, kalau kita lewati ayat-ayat itu. Jadi ternyata di itu mereka sami'na wa asaina itu karena sesuatu itu telah diresapkan ke dalam hati mereka. Apa itu? Kalau orang ini adalah kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafirannya. Nah, jadi Bapak Ibu, dia dinasihati, kenapa kamu sembah patung anak sapi? Itu yang membuatkan kamu itu.
dan dia tidak bisa menolongmu dan tidak ada manfaatnya bagi kamu, itu mah biar haji saja, bukan dinasihati. Jangan kamu sembah. Tetapi kecintaan menyembah patung sapi itu sudah diresapkan ke dalam. Jadi kalau sudah diresapkan ke dalam hati, itu nasihatinya, jawabannya kan sami'na wa ata'na. Itu harus dicari rubiknya dulu. Tidak bisa langsung dilakukan. Ada tekniknya nanti. Jadi Bapak Ibu, itu juga kalau kita contohkan ke rokok tadi, walaupun nyala batu-batu madi itu, walaupun lah sasak panguknya madi itu dilarangnya disuruhnya berhenti, ini tidak kena mau berhenti. Apa sebabnya tidak mau berhenti? Sudah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan untuk yang lebih resapkan itu dinasihati, jawabannya kan seperti ini. Nah, Pak Tuan? Iya, bisa masuk kecanduan itu. Kecanduan apa yang satu itu, yang setara itu. Kau. Karet itu efeknya saja tuh kadang, tapi pangkalnya itu karena sudah diresapkan. Jadi kurang kalau sudah diresapkan sesuatu itu sulit untuk dilarang, walaupun itu sebenarnya berbahaya baginya. Dan dia tahu itu berbahaya kayaknya, tetapi itu kecintaan. Inspirasinya Ustaz. Inspirasi. Tapi itu bukan masalah rokok ya, masalahnya banyak itu. Itu kan salah satu contoh yang mudah pahami saja itu. Tapi yang lain-lain itu pada banyak. Ada kadang tensinya tinggi. Dokter kurangi makan garam. Jadi awal tidak ada makan garam bapaknya. Jadi kurangi makan garam kan. Artinya yang selama pertakarannya segitu kini dikurangi. Iya pada itu nasihatnya berdatangnya. Hanya jawab itu, awal tidak ada makan garam. Itu kenapa lidahnya itu sudah terasa sulit untuk kalau kurang saja garam seketek tidak terasa. Itu yang menyebabkannya tidak mau untuk diturunkan itu. Tak rasa makan atau rasanya dah itu. Karena garam apa itu lagi resapkan ke lidah ke hati itu. Jika dikurangi saja seketik, tidak terasa makan. Karena ada yang model itu dah. Jadi sebetulnya itu kan nasihat itu. Jadi mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat, sikap kita itu sudah jadi setiap ayat yang disampaikan, setiap ayat yang disampaikan kepada kita, apa respon kita? Makanya secara pun mengadakan pengamatan. Ketika saya sampaikan ayat ini, asyanan sami'na wa ata'na, asyanan sami'na wa ata'na, asyanan sawa'un alaihim. Jadi setiap ayat itu bawakan untuk bercerita. Jadi pengamatan lebih lama disampaikan ayatnya. Itu baru. Kalau dia dokter tuh mudah saja cerita itu. Bisa tinggi tensi datangnya ke situ. Enggaknya bukan. Jadi pengamatan sebetulnya nanti ada penelitian. Jadi kajian kita mengarah ke situ untuk mendapatkan data dan fakta yang lebih jelas. Jadi bahwa kurang sami'na wa ata'na lagi lihat sebabnya tu. Jadi dia ada ni. Resapkan. Dia yakin, menyadari, memahami, lalu dia menginsafi sampai muncul doa. Tapi muncul doa minta ampun dan kembali kepada aturan Tuhan itu yang lebih baik. Karena Allah sudah membangun sistem di tubuh kita ini. Kalau sistem yang kita langgar dan kita pelajari lalu kita langgar, akibatnya kembali kepada kita. Kalau yang sami'na wa ata'na itulah karena sesuatu itu sudah diresapkan. Ada itu yang mungkin musim durian ini yang itu ya kan ada
kadarnya sekian dah apa aja Pak. Kan begitu kan? Kadarnya umpamanya kadarnya untuk apa namanya? Untuk cik durian sebuah durian dah bawa kan? Nah, dah bawa itu kadarnya. Nah, yang karena sebabnya itu kadarnya itu. Nah, tapi ada orang kadang durian pada limo. Iya. Hanya kicu istrinya, kicu suaminya atau punya. Nah, makanya sudah. Itu namanya diresapkan. Nah, kalau diresapkan itu, maka lah ada jalan lain, nggak bisa langsung. Lalu apa itu? Kira. Yang ketiga yang sawah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Apanya yang sama? Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan? Mereka tidak juga akan. Nah, jadi itu nyobat beda, nyotolak tidak. Yang siapa? Nah, jadi dinasihati itu. Nah, dan tapi jadi apa tidak lah. Jadi mengicilnya tidak itu tuh. Ini tanang saja tidak apa-apa. Dan responnya, kau mau jadi eklesia yang tak ada respon. Sawah pun sama saja bagi mereka. Nah, jadi sama saja bagi mereka itu. Ini tidak ada perubahan, tidak ada efek, tidak ada apa-apa. Dan ini tidak melawan, membantah maupun tidak menyanyi saja. Untuk itu. Yang seperti ini sampai Al-Quran menjelaskan yang seperti itu. Di ayat 171 Allah menjelaskan itu. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan itu saja. Jadi itu Bapak Ibu, kalau sekiranya Bapak Ibu mengicip di daging telinga kabau, apa Ibu pengembala kan pengembala itu ngicip daging telinga kabau itu. Kamu pulang lagi, misalnya rila malam, ngicip begitu tuh. Tandangan dah di kabau, tandangan di kabau itu. Tapi lay ngerti kabau itu, nggak ngerti kabau itu. Jadi tandangan adanya, tapi dia nggak ngerti lah. Nah, itu yang dikatakan perumpamaan orang-orang yang menyuruh orang kafir itu seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan itu, panggilan dan seru saja. Panggilan itu tantangannya, tapi isi panggilan itu ada tentu mereka itu tuli bisu buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Jadi itu yang kita temukan. Pintu orang tua itu apa katanya? Cuma sih ngicip dari tadi suruh barabok di tengah kabung. Jadi nyala ngicip panjang lebar kan, kita ngicip panjang lebar di depan anaknya, depan kemanakannya, depan aku nyala panjang lebar dia mengicip. Nah ya, tapi rupanya tidak pahamnya dia betul. Itu yang dikatakan di orang Tunda, suruh barabok di tengah kabung sih dari tadi nampak. Jadi barabok di tengah kabung itu ini terangah di kabut, tapi le ngerti kabut itu? Tidak ngerti. Nah, kenapa demikian? Dia tidak merespon apa yang dia disampaikan itu, dia tidak merespon. Nah, jadi ujung-ujungnya memang tidak ngerti. Jadi begitulah orang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan seperti itu pula orang-orang yang mendengarkan nasihat. Nah, untuk itu nanti akan kita lanjutkan dengan orang yang sami'na wa ata'na ujungnya akan jadi apa dunia akhirat. Orang yang sami'na wa asaina ujungnya akan seperti apa dunia akhirat. Dan orang yang sawa'un alaihim seperti apa di dunia akhirat. Ternyata ada kelanjutan efek dari sikap itu, ada efek baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti ada efeknya. Nah, yang pertama itu yang kita pahami itunya ternyata ada sekian sikap. Kita tahunya nanti juga dicek ke diri masing-masing. Karena Al-Quran
supaya awak jangan sakit jantung aja nasihat itu kurang. Ikut pahami bahwa akan ada orang yang sami'na wa ata'na, bahwa akan ada orang yang akan sami'na wa ata'na, bahwa akan ada orang yang kan tiba-tiba tu tak boleh sakit hati awak kurang tu. Damai tu awak kurang tu. Walaupun tak kena dangan awak kecil tu, jangan sampai sakit hati kurang. Jangan sampai jeram, jangan sampai apa-apa. Tetap kita bagi. Tu, kalau tidak itu menyebabkan pencerahan apa yang jadi lagu itu. Iya, jantungan atau apa semacam. Jadi memang kan Allah yang mendesain itu. Didesainnya oleh orang itu seperti itu. Itu kan Allah yang mendesain. Nah, oleh karenanya hanya kita bisa memperbaiki cara kita, memperbaiki metode kita, memperbaiki lain-lainnya. Kita perbaiki yang sebaik mungkin, yang sebagus mungkin, yang menyebabkan orang bisa akan lebih mendekat, lebih tertarik, lebih ke dalam kajian itu. Tapi andaikan ada yang tertarik serupa Nabi Muhammad 3 tahun lamanya di Makkah, 3 tahun lamanya di Makkah berdakwah. 3 tahun itu tidak kepada orang yang tidak sampai 100 orang. 3 tahun itu. Jadi ada sekitar 80-an lah yang banyak. 60-an lah yang banyak. Di 3 tahun itu 60-an lah yang banyak. Berapa banyak yang tidak ikut. Tapi nanti setelah di Perda Mekah, Perda Madinah, baru dalam satu hal yang momen tertentu, barulah orang-orang Makkah beriman. Setelah Nabi Muhammad ke Madinah, itu pun diparangi oleh Nabi Muhammad. Sehingga terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan beberapa peperangan. Nyuambeklah Nabi Muhammad kamu lakukan haji untuk melaksanakan ibadah. Nyuambeklah dan dia masuk ke Mekah untuk melaksanakan. Apa ya? Tapi pada akhirnya alhamdulillah mereka jadi guru. Kalau lu tidak tahu, kalau lu tidak tahu. Kalau orang sebagai perlu umpamanya sebagai guru terhadap sesuatu perlu itu, karena nanti akan memberikan penilaian dosen kan terhadap mahasiswa. Nah, di dalam apa itu, dalam statistik, di dalam grafik-grafik itu harus apa? Sehingga bara peningkatan bahwa itu bara peningkatan ketercapaian dari apa kita itu berapa itu syaratnya memang harus dimulai. Harus dibuat. Nah, kalau banyak tambunya daripada apa? Sebelum ini tambunya juga di sini. Ini libur apa? Sampai situ dulu. Nanti baru efek-efeknya yang kita apakan. Cuma rasa-rasa saya kok nengke di rasa-rasa kan tahu hak masuk kemana lagi. Nomor 1. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita sudah menyampaikan kepada kita. Memang setiap beliau menyampaikan kepada kita memberikan suruh kita berpikir, kemudian kita suruh mengevaluasi diri. Ketika kita merasa kurang, carilah. Nah, itulah yang disampaikan oleh beliau pada subuh ini. Itu yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan kepada suruh berpikir, kemudian suruh menyuruh kepada suruh mengevaluasi diri, kemudian silahkan kepada kita ketika kita merasa kurang. Contoh dalam ibadah, cari. Nah, inilah alhamdulillah setiap yang disampaikan oleh beliau memberikan kita untuk suruh berpikir, evaluasi. Mudah-mudahan selalu memberikan motivasi itu kepada kita sehingga kita tidak tetap, maksud tetap jawaban ibu adalah kita tidak berpangku tangan dengan ilmu ini, dengan agama ini. Nah, kita cari ilmu itu ketika kita merasa kurang, carilah ilmu itu sehingga betul-betul kita mendapatkan sami'na wa ata'na tadi. Nah, mudah-mudahan kepada ibu yang dimuliakan Allah selalu kita diberikan motivasi, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa memperbaiki diri untuk menjadikan menjalankan agama kita ini dengan sebaik-baiknya, yaitu mudah-mudahan kita bisa menjalankannya secara kafah. Itu
tergantung kepada diri kita masing-masing. Ustaz, mubaligh, ulama menyampaikan, memberikan motivasi untuk kita yang akan menjalankan hanya kita pribadi. Maka daripada itu, mari terus kita bersemangat untuk menjalankan agama ini dengan menambah selalu ilmu kita. Kepada nikmat Allah, infak subuh yang kita dapatkan pada subuh ini berjumlah Rp277.000. Rp277.000. Kemudian sebelum kami ingatkan Ibu, mari kita ikuti taksim, insyaallah sudah maghrib nanti dan maghrib besok. Jadi bagi yang Bapak Ibu ingin belajar taksim, memperbaiki bacaan Al-Quran, karena memperbaiki bacaan Al-Quran itu sangat perlu, terutama seperti kita sampaikan subuh minggu yang lewat. Kadang-kadang sholat apa lupa memperbaikinya, sehingga ternyata sholat itu bacaan itu adalah hukum sholat, ternyata salah baca dan sah sholat awal. Daripada itu mari kita bermotivasi untuk memperbaiki bacaan Al-Quran itu sehingga bagusnya bacaan sholat kita. Mungkin itu lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak pasal bertambah itu ada. Salah B, Hah? B maju. Iya. Pak RT, ya.